Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya udah masuk ya, Mas ya? Sudah. Oh, udah, Mas. Baik, baik. Ini saya nyalakan videonya. Bismillah. Sudah on ya? Oke, baik. Di awal saya ucapkan terima kasih banyak buat Vasco Foundation yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa kembali berbagi, karena udah lama banget nggak berbagi ya. Mungkin sekitar 2 tahun yang lalu mungkin terakhir ke kampus juga untuk sharing-sharing. Dan mendadak juga kan kemarin baru sekitar beberapa pekan yang lalu dihubungi oleh pihak Vasco-nya, terus kemudian hari ini adalah agenda acaranya. Insya Allah mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman yang sekiranya ingin belajar bareng di acara Vasco Foundation kali ini. Oke, baik, ini saya menggunakan PPT ya, biar nggak bosan ngeliat muka saya. Jadi ini saya presentasikan PowerPoint. Oke, sudah bisa dilihat teman-teman? Sudah. Jelas sekali. Oke ya, nah kita mulai di awal. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah kenal atau belum kenal semua di sini, atau ada yang sudah pernah ketemu. Bisa di komen mungkin yang sudah pernah ketemu dengan saya atau lihat saya gitu. Kalau belum ya alhamdulillah berarti. Wah, Mas Faisal pernah, Mas Dwi belum. Tapi berarti banyak kan yang belum ya daripada yang sudah ya. Kita langsung kenalan aja biar lebih akrab. Baik, kita mulai dengan slide pertama, yaitu the beginning. Jadi kapan sih jiwa wirausaha saya mulai tumbuh? Bisa dibilang dari kecil, dari SD mungkin ya. Dari SD itu sudah sangat suka sekali berjualan. Entah kenapa tuh suka sekali berjualan. Dulu beli poster, ya di SD ada jualan poster gitu, gambarnya kartu-kartu. Mungkin teman-teman yang lahirnya belakangan tahun 90-an mungkin tahu dulu ada gambar yang sering buat tos-tosan gitu, kalau ke depan kalah, kalau ke depan menang, kalau ke belakang kalah. Jadi dulu saya dapat informasi beli di mana, terus kemudian saya gunting-guntingin, saya bikin frame atau figura dari kardus. SD itu saya jualan ya, kelas 5 kalau nggak salah, di depan rumah pakai alasan koran, itu nggak ada yang beli. Jadi cuman suka jualannya aja. Sampai kemudian SMP itu saya juga seneng banget jualan. Akhirnya ngikutin orang jualan di SD. Jadi kalau di SD itu kan ada yang jualan ini nih, jualan mainan. Nah, orang jualan mainan ini saya ikutin, di mana sih dia belinya, kulaannya tuh di mana gitu. Saya ikutin, terus kemudian sampai ada satu tempat kayak gudang gitu, ternyata Masya Allah di sana tuh semuanya murah-murah banget. Tapi harus beli 12 ya, harus beli satu lusin, ada kartu, ada patung-patungan Dragon Ball, ada macam-macam di situ. Jadi kayak pusat toys gitulah modelnya. Terus akhirnya saya beranikan untuk pinjam uang ke orang tua, dapat 20.000, saya belikan barang. Terus pas sore ya pulang sekolah, ada TPA dekat rumah, ada musola, itu saya nggak ikut TPA, malah jualan di depan TPA-nya. Jadi disitulah mulai ngerasain asiknya jualan lah ya. Jadi banyak yang beli, orang-orang TPA, anak TPA itu yang kecil-kecil pada beli, atau beli kartu, beli mainan, atau beli apapun. Bahkan dulu pas bulan Ramadan pun ditunggu-tunggu karena jualan, saya ganti jualan mercon dulu, jualan mercon kembang api ya. Tapi dulu kan yang penting jualan dulu aja. Alhamdulillah semuanya bangkrut karena ketika dapat untung semuanya tak bikin buat jajan. Bukan dapat untung ya, dapat omset semua tak bikin buat jajan. Dan kalau pulaan mesti minta orang tua lagi. Jadi kacaunya di situ. Jadi nggak tahu gimana cara manage-nya. Yang tahu ya cuman suka dengan proses jualannya, dan akhirnya bisa dibilang semuanya hancur. Jadi nggak ada yang tersisa ya, usaha-usaha yang kecil-kecilan dulu itu. Sampai kemudian lulus SMA, sempat dapat masukan untuk masuk ke jurusan arsitek ataupun jurusan ini ya, teknik sipil dulu, dari guru seni rupa, karena saya pernah gambar itu, dia bilang nanti bagusnya kamu masuk arsitek aja. Dan daftar di UGM, alhamdulillah nggak keterima ya, ujian tulisnya UGM nggak keterima. Terus alhamdulillah disarankan untuk masuk ke, waktu itu D3 Ekonomi UGM, dan alhamdulillah pada tahun 2007 itu saya udah masuk ke akuntansi D3 UGM. Jadi saya jurusannya IPA dulu ya di SMA, tapi ya nggak kebayang gimana pelajaran akuntansi itu seperti apa. Tapi udahlah, karena keterolahnya masuk di D3 Ekonomi UGM dan akuntansi, kita jalanin aja, bismillah. Kemudian nggak lama masuk, ada teman ospek saya itu tiba-tiba ngajak ketemuan gitu, dan akhirnya mau nggak
tak ajak bisnis. Itu waktu itu di Maskam ya, habis sholat dia ngajakin bisnis, dijelasin gitu. Singkat ceritanya bisnisnya tuh MLM. Terus kemudian karena tertarik jualannya, saya kan nggak tahu ya konsep MLM gimana dulu kan. Jadi yang penting ada jualan lah, barang jualan, waktunya nggak tentu, bisa kapan aja dan lain-lain. Akhirnya minta izin orang tua lagi. Habis itu dikasih modal 500.000 untuk beli produk dan akhirnya jadi member. Terus akhirnya di situ, alhamdulillah selama setahunan menjalankan bisnis MLM itu tidak ada downline kecuali satu orang, yaitu bapak saya sendiri yang itu tuh ya. Jadi saking kasihannya saya nggak punya downline, akhirnya bapak saya join. Jadi bisa dibilang duit itu nggak dapat selama setahun itu, tapi alhamdulillah yang tadinya mungkin saya dulunya SMA ke belakang adalah orang pemalu, kemudian bicara di depan orang banyak juga nggak berani, terus kenalan orang baru apalagi, jadi benar-benar minder lah kalau dulu tuh. Nah, semenjak masuk MLM, mental saya itu dibangun di situ. Jadi berani untuk belajar komunikasi, berani untuk presentasi, kemudian berani untuk berjumpa dengan orang baru yang nggak dikenal, habis sholat ketemu orang senyum, kenalan dari kampus jurusan apa dan lain-lain. Jadi kurang lebih selama setahun MLM itu mendapatkan bisa dibilang ngebangun mental dasar untuk jadi seorang pebisnis. Dari sana benar-benar di brainwash ya. Kalau dulu mungkin masih berpikiran untuk jadi akuntan atau mungkin apa, pekerja lah istilahnya. Tapi kemudian di MLM itu benar-benar kayak dicuci otaknya, gimana caranya kamu jangan jadi karyawan. Kalau kamu jadi karyawan, kamu nukarkan waktu dengan uang dan lain-lain. Sehingga outputnya adalah ya benar-benar saya nggak pengen sama orang lain. Gara-gara setiap sepekan sekali itu kita ada pertemuan gitulah yang ada slide-slide-nya itu, dan setiap pekan itu juga disampaikan atau semacam dimasukkan semacam sugesti gitu istilahnya, bahwa kamu nggak boleh jadi karyawan, dan itu sampai sekarang juga jadi tertanam ya sugesti tersebut. Akhirnya jadi kayak nggak mau gitu kerja sama orang lain. Oke, terus kemudian mungkin di semester 2, nah ini lucunya di sini. Semester 2 itu teman saya bikin agenda acara tur ke Singapura, Malaysia. Jadi pada saat itu mungkin teman-teman yang lain itu bikin kan ke Bali atau ke Jakarta kayak study visitnya gitu. Nah, teman saya ini bikin ke Singapura dan Malaysia. Dalam alhamdulillahnya mereka benar-benar berangkat. Ketika balik tiba-tiba ngontek saya, saya disuruh untuk ngedit sertifikatnya. Jadi sertifikat dari kampus itu warnanya kan hijau ya, desainernya yang bikinnya warnanya hijau, padahal waktu itu kampus corporate colornya warnanya orange. Nggak tahu ya kalau yang sekarang ya, di kampus D3 Ekonomi UGM SV sekarang corporate colornya apa nggak tahu, tapi yang dulu tuh orange. Jadi saya diminta oleh teman saya itu untuk tolong dong Riz, ini diganti jadi orange. Waduh, gimana cara gantinya? Akhirnya dikasihlah filenya, terus waktu itu masih pakai CorelDRAW ya, jadi dibukalah pakai aplikasi CorelDRAW, dan saya ngeliat kok seru ini ya, maksudnya bisa ada shadow, bisa ada transparansi, bisa ada gradient. Jadi benar-benar ternyata kayaknya seru nih kalau misalkan belajar desain grafis. Akhirnya saya ke Gramedia untuk beli buku di sana. Jadi buku itu kayak buku desain kaos distro plus dapat font di situ, dan di situ akhirnya saya belajar gimana sih caranya desain grafis. Ya istilahnya otodidak lah. Saya belajar gini. Terus alhamdulillah setelah belajar bisa dibilang saya dipercaya untuk jadi desainer freelance di kampus ya, bikin poster untuk organisasi yang ada di kampus. Ada IMAK, terus kemudian ada IKMM, terus kemudian kalau teman-teman dari PT biasanya udah punya desainer sendiri. Mereka teman-teman yang kreatif, Umati juga dulu bikin di saya dulu. Jadi saya dibayar cuma 20.000 per desain. Waktu itu sih lumayan sih alhamdulillah ya. Terus kemudian pernah juga ada kakak angkatan yang mau bikin kafe. Dulu kan ada di parkiran tuh ada space gitu, mereka ngajuin ke pengelola di kampus untuk dibikin kafe. Dan saya diminta untuk bikin poster teasernya. Waktu itu diminta untuk bikin sekitar 5 kalau nggak salah ya. 5, bayangan saya kan dapat 100.000, lumayan waktu itu kan masih kuliah, alhamdulillah. Terus kemudian ternyata dia nggak dapat izin, gagal ya, nggak dapat izin dari pengelola. Terus kemudian akhirnya disampaikanlah kepada saya, ini bayaran kamu. Tiba-tiba datang, terus kemudian dia bawa segenggam sesuatu. Terus saya dikasih, saya buka ternyata recehan. Jadi waktu itu saya dibayar cuma recehan, padahal sudah ngerjain posternya. Nah, kan juga ternyata nggak boleh dibayar di akhir. Jadi kalau nggak DP ya 100% di awal. Habis itu benar-benar gimana caranya bisa bayar di depan dulu aja, biar orangnya nggak ngasih receh gitu. Dan alhamdulillah mungkin sekitar tahun 2009-an waktu itu berubah nama ya, kampus kita berubah nama jadi Sekolah Vokasi, dan yang dulunya ospeknya namanya Simfoni harus berubah nama. Dan ada sayembara untuk menemukan nama dan logonya, dan pada saat itu alhamdulillah
bisa nggak tahu kalau sekarang masih improvisasi nggak namanya. Jadi dulu nemuin improvisasi nama itu, meskipun kepanjangannya itu nggak jelas, nggak nyambung ya, nggak terlalu nyambung, saya pas-pasin aja, tapi alhamdulillah masih dipakai sampai sekarang. Jadi alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Jadi kalau ditanya yang bikin logo siapa, itu saya dulunya. Ya, dulu dapat alhamdulillah menang lah. Gitu. Karena sekarang mungkin udah nggak pada tahu ya itu siapa, tapi alhamdulillah masih piagamnya juga masih ada di kantor. Gitu. Oke, lanjut. Nah, tahun 2008 tuh teman ospek saya yang lain lagi. Tadi kan teman ospek yang satu MLM ya. Yang kedua ini dia orang Jogja asli dan dia orangnya kayak deso gitu tampilannya. Tapi tiba-tiba ngajak, Chris ikut yuk bisnis. Aku mau buka usaha, kamu ikut. Gitu. Terus akhirnya karena waktu itu dia juga yang bikin saya terlibat untuk belajar desain grafis, akhirnya jadi desainer grafis. Waktu itu dibayar 400.000 per bulan kalau nggak salah. Dia nawarin kayak gitu. Terus gratis makan, gratis minum, gratis bernafas kata dia di kafenya dia. Jadi nginep juga boleh. Pokoknya intinya dapat fasilitas banyak lah gitu. Nah kalau kita mahasiswa kan ya alhamdulillah ya bisa dapat makan gratis, minum gratis kita punya teman dan dapat gaji gitu. Terus akhirnya ya udah di situ aja. Dan di situ benar-benar melihat kok bisa ya temanku yang masuknya bareng sama aku bisa buka usaha sebesar ini ya, nggak besar-besar banget sih, cuman ya kita kalau dibilang mahasiswa punya kafe itu kan ya menurut saya dalam tanda kutip gila ya zaman dulu ya, kok bisa punya usaha gitu di saat yang lain tuh masih belajar cari nilai, belajar pelajaran yang baru diajarkan, dia udah start duluan. Namanya Mas Rofiandi kalau misalkan kenal, Mas Dodi panggilannya. Nah usahanya Linca ini di Selokan Mataram sekarang juga masih ada, dan usaha beliau sekarang Masya Allah banyak banget, ada paintball, ada tambang, ada nasi balap juga, banyak usahanya Masya Allah. Dan itu dimulai dari kampus, dimulai dari sekolah. Nah di sana saya belajar dari banyak hal di situ ya. Jadi setelah jadi desainer grafis, diangkatlah saya menjadi kayak manajer HRD lah untuk ngurusin 20 orang karyawan part-time yang kerja di Linca itu. Dan di sana saya belajar untuk bagaimana cara manage manusia lah ya, manage people, mengatur jadwal, terus kemudian mengarahkan. Padahal pada situ banyak orang yang lebih tua daripada saya pada saat di Linca ini. Terus kemudian di Linca itu juga ketemu dengan adik angkatan yang dia Masya Allah desainer grafis yang lebih expert dibandingkan saya, dan dia ngajakin saya untuk kolaborasi untuk jualan kaos di kampus. Jadi pada saat 2008 akhirnya kita bikin kaos accounting dulunya. Ini ilustrasi kaos yang dulu ya, ini pas terakhir saya jualan kaos di kampus. Di tahun 2010 saya masih jualan kaos dulunya di kampus. Di 2008 itu bikin namanya accounting ya, accounting Gajah Mada University dulu desainnya. Nah habis itu ternyata jadi perkara, jadi ribut. Nah ternyata di setiap tahun itu sebenarnya ada prokernya kewirausahaan IMAT ya, Ikatan Mahasiswa Akuntansi, yang jualan kaos juga. Dan saya dan teman saya itu jualan duluan gitu. Nah akhirnya ya jadi desas-desus yang kacau. Tiba-tiba akhirnya ketuanya teman saya sendiri gitu. Akhirnya ngobrol, Ki kalau kamu jangan jualan kaos accounting lah gitu. Nah yaudah akhirnya kita ngalah karena mungkin ya nggak enak juga kan, satu kampus apalagi satu prodi, ngapain sih ribut-ribut. Akhirnya ya udah kita ganti jadi ekonomi, karena ekonomi kan netral ya. Jadi ada ET, akuntansi sama manajemen, semuanya bikin produk sendiri. Ya udah tak jadiin satu aja, jadi semuanya bisa beli. Alhamdulillah ternyata gara-gara itu malah lebih banyak yang beli daripada hanya accounting aja. Ya, jadi semua jurusan bisa beli di kampus. Nah pada itu ya dapat pengalaman banyak ya, belajar jadi customer service karena saya yang jualan, terus kemudian negotiation skill, kemudian juga ada jaringan di situ, belajar networking karena tiap kelas biasanya ada satu orang tertunjuk untuk jadi ngebantu penjualan, nanti dia dapat kaos gratis. Jadi akhirnya bisa dapat banyak sekali Masya Allah waktu itu ya, alhamdulillah. Dan konsep ini akhirnya tak kembangkan ke berikutnya, yaitu jualan jaket angkatan. Yang tadinya cuma jualan kaos, ternyata bisa ada peluang lebih besar lagi, itu jualan jaket angkatan. Tadinya saya berpartner dengan adik angkatan, terus akhirnya dari teman seangkatan ngajakin bikin jaket karena saya pernah jualan anak ET dulu namanya Mas Fikri. Sekarang punya brand namanya It's Rain ya. Kalau teman-teman punya tahu di Demangan atau di Surabaya itu ada namanya It's Rain, itu punyanya Mas Fikri. Dulunya mengajak saya untuk ayo jualan jaket angkatan. Akhirnya kita bikin sampai alhamdulillah akhirnya selama 3 tahun berturut-turut itu yang pegang jaket angkatan adalah dari saya. Sampai terakhir kacau gara-gara produksinya ambiar pada saat itu. Tapi alhamdulillah di situ
belajar macam-macam ya, project management, terus bikin tim juga. Akhirnya setiap kelas tuh tak pegang satu orang yang tak jadiin tadi. Nanti dapat gratis jaket satu plus dapat komisi per orang katakanlah 5.000 waktu itu. Dikali jumlah, kalau misalkan dia berhasil menguasai sekelas ya dapat lumayan, 100-an ribu dia dapat. Dan ternyata dengan itu lebih gampang jualannya daripada jualan sendirian. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Ini pengalaman ketika kuliah. Oke, 2009 Mas Dodi yang punya Lincak tadi itu ngubungin saya, nggak ngubungin sih, dia tiduran terus kemudian ngomong, Ki, ayo kita bikin komunitas di kampus. Komunitas apa bro? Komunitas teman-teman yang suka dengan dunia bisnis. Terus akhirnya ya udahlah kita diskusi, ketemulah nama komunitas mahasiswa wirausaha muda dulu namanya. Tapi bukan untuk hanya di kampus UGM ya, jadi benar-benar untuk semua kampus. Dulu di UI juga ada yang handle. Jadi nggak hanya di kampus UGM, kita bikin itu teman-teman yang suka bisnis. Terus akhirnya karena teman saya ini punya kedekatan dengan pengelola pada saat itu, akhirnya kita dipercaya untuk ngadain acara di JEC. Jadi kampus mau bikin acara ini, tolong dibikin kewirausahaan, temanya gini, undang 3 pembicara dan lain-lain. Alhamdulillah berhasil acaranya. Terus kemudian kita juga dikasih hak sementara untuk mengelola sebuah ruangan eksklusif yang sekarang jadi ruangan BCA apa ya kalau sekarang ya di bawah tuh. Saya kemarin lewat di sana udah nggak ada soalnya. Dulunya di situ bekas dikontrakan, terus kemudian lama kosong, terus kemudian kita diminta untuk memanfaatkan untuk aktivitas wirausaha, sehingga memicu konflik juga dulu ya, karena teman-teman HMJLK di kampus dalam satu ruangan yang sama, dulu masih pakai kipas angin dan baunya nggak enak, terus mereka harus berbagi sekat-sekat, tiba-tiba ada gerombolan orang yang nggak jelas ngelola sebuah ruangan yang AC-nya nyaman gitu. Dan itu jadi polemik sampai akhirnya ke pengelola di sidang di pengelola, ini siapa sebenarnya gitu. Padahal pengelola sendiri yang mengangkat. Nggak pernah dengar lah ada KMBM. Padahal teman saya setiap hari di sebelah saya lihat saya pakai kaos, tapi dia berkata dia nggak tahu ada komunitas ini di kampus. Karena dia ada kepentingan di organisasinya. Dan akhirnya mau nggak mau KMBM ini harus jadi LK. Akhirnya jadi namanya KWM. Nggak tahu sekarang masih ada apa nggak juga nggak tahu. Tapi yang jelas dulu akhirnya jadi KWM. Kurang lebih gitu ya sejarahnya. Tapi Masya Allah nih yang sering undang saya malah umatinya dibandingkan UGM-nya daripada KWM-nya ya, untuk acara-acara di kampus. Saya ucapkan terima kasih buat umati ya. Terus kemudian selanjutnya, nah ini tahun 2010 ini ketika sudah selesai kuliah, saya lulus tuh mungkin ada jeda sekitar 2-3 bulan setelah lulus. Setelah lulus kan saya join usaha teman untuk jadi marketing di sana, kemudian keluar, saya bikin usaha konveksi. 2010 namanya Bestfit ya. Terus sampai ke sekarang itu banyak banget, jualan tahu aci pernah, jualan dawet pernah, terus bikin sekolah pengusaha bareng pengusaha senior juga pernah, terus bikin brand kaos motivasi juga pernah, sampai kemudian akhirnya berbisnis jasa ya, bisa dibilang. Akhirnya saya bisa fokus ke kreatif agensi. Mungkin kurang lebih tamannya seperti ini ya. Tamannya seperti ini tahun 2006 saya belajar desain pakai Paint waktu itu. Terus kemudian 2008 belajar Corel. Terus berjalan seiring waktu ini kuliah ya. Kuliah ini saya ada yang tadi tahu dan kawan-kawan dan konveksi, sampai kemudian bisnis online di sini 2013 tuh jualan kaos motivasi. Terus kemudian 2014 sampai 2017 tuh bikin yang namanya kreatif agensi. Nah, baru tahun 2018 saya fokuskan untuk bikin Muslim kreatif agensi bernama Revik. Jadi kurang lebih perjalanannya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk yang sesi yang sekarang lagi hangat ya. Jadi udah kenal ya insya Allah tadi ya. Kalau yang belum kenal, mudah-mudahan bisa, karena waktunya terbatas banget ya teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa cerita banyak bagaimana perjalanan sampai di titik sekarang. Tapi yang jelas kita sekarang bicara pandemi COVID-19. Apa sih sebenarnya terjadi di sini? Jadi ketika pertama kali ada COVID, itu yang terjadi adalah sebentar. Ya, bisa kelihatan ya gambarnya ya. Oke, dulu pas pertama kali ada COVID itu benar-benar terjadi namanya panik buying. Jadi semua orang beli masker, semua orang beli hand sanitizer, dan akhirnya menjadikan masker sama hand sanitizer itu langka. Bahkan sabun yang tadinya orang nggak pernah pakai Dettol seumur hidupnya, orang nyari Dettol dulu. Ya, ketika awal-awal. Padahal dia nggak pernah pakai Dettol, dia cuma pakai mungkin sabun colek ya, buat mandi ya. Tapi ketika sudah ada tanda kutip wabah ini melanda, kita langsung nyari sabun kesehatan, kayak nggak mau pakai sabun Lux lagi. Padahal sabun Lux juga bisa menghilangkan bakteri kan, tapi faktanya kita nyari yang brandingnya paling mantap kepada bisa dibilang sabun kesehatan tadi.
Dan akhirnya bisa dibilang buying habit-nya berubah atau pola pembelian seseorang itu berubah dan akhirnya mempengaruhi juga perputaran uang. Yang tadinya tuh rata ya, mungkin alokasi dana mereka untuk kesehatan itu nggak sebesar sekarang, nggak besar kemarin ya ketika awal-awal. Ya, mungkin ada sekitar 2% dari pengeluarannya dia tuh untuk kayak sabun, untuk hand sanitizer. Mungkin hand sanitizer juga nggak pernah beli mungkin dulu ini. Tapi kemudian terjadi wabah di awal-awal itu, akhirnya mereka semua mengalokasikan dananya mungkin bisa lebih dari 50% ya. Gimana caranya bisa nge-keep yang bisa nyelamatin diri mereka, itu masker, kemudian hand sanitizer, sabun, dan alat kebersihan lainnya, kurang lebih seperti itu. Ya akhirnya ngaruh juga sama perputaran uang. Jadi alokasi pikiran mereka gimana caranya mereka bisa bertahan dulu. Dulu kan kita langsung dibawa untuk di rumah ya, jadi bener-bener nggak kepikiran untuk nongkrong, nggak kepikiran untuk jajan macam-macam. Makan juga kalau bisa ya mending masak sendiri dan lain-lain. Itu di awal pikiran kita kebanyakan seperti itu. Dan akhirnya ngaruhnya sama omset teman-teman yang punya usaha yang bener-bener ngandelin datangnya konsumen atau yang bersifat langsung seperti salon, tempat cukur rambut, kemudian tempat spa atau pijat, itu benar-benar kontak langsung biasanya langsung drop, bahkan langsung tutup. Kemarin dapat informasi juga dari salah satu barbershop yang ada di Hartono Mall Jogja, itu banyak banget usaha yang tutup gara-gara pandemi kemarin. Ya, terutama usaha kuliner but-but yang buka di mall. Karena mall kan tutup beberapa bulan, terus kemudian ketika buka pun orang nggak ada yang nongkrong, hanya fokus untuk belanja ke hypermartnya, yang akhirnya orang juga nggak tertarik untuk beli, bukan nggak tertarik ya, karena prioritas mereka adalah bertahan hidup pada saat itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ya kita berbicara perputaran uang tadi, dan akhirnya pada saat awal-awal pandemi kemarin yang dapat duit banyak itu adalah orang-orang yang berjualan atau memproduksi item-item yang berhubungan dengan kesehatan seperti masker, kemudian hand sanitizer. Banyak juga orang yang bikin hand sanitizer jadi tanpa ada BPOM-nya, benar-benar yang penting dengan alkohol, gliserin, terus kemudian hidrogen monoksida, terus kemudian dicampur, ya asal dibotolin terus kemudian dijual. Alhamdulillahnya juga pada rame kemarin. Terus kemudian juga masker kain juga rame, bahkan banyak juga industri clothing yang akhirnya membuat sebuah masker kain karena memang masker medis pada saat itu jadi langka banget, dan akhirnya disampaikan bahwa kita pakai masker kain nggak masalah, itu bisa mungkin sekitar 20% bisa menghalau virus. Alhamdulillah akhirnya minimal perputarannya masih bisa muter. Ya dari situlah mulai masuk ke fase yang kedua, itu fase new normal. Jadi fase new normal ini bisa dibilang usaha-usaha yang tadinya berkaitan dengan kesehatan itu nggak terlalu dilirik lagi. Ya mungkin masih dibeli ya, tapi nggak sekencang dulu, nggak sepanik dulu. Semuanya pelan-pelan menjadi normal, dan alhamdulillah sekarang juga industri-industri bisa mulai bergerak secara pelan-pelan. Kalau lebih seperti itu. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, terus kalau misalkan kondisinya seperti ini harus gimana mas? Gitu kan? Oke, yang pertama tenang, yang kedua kita lihat ya, kita bicara new normal sekarang, bisa dikatakan new normal itu adalah new opportunity. Seperti yang tadi Mas Heri bilang, kita ngelihatnya dari mana, gitu aja. Kalau kita ngeliat dari sisi negatif, pasti banyak yang nggak enak pasti ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi positif, nanti kita akan coba bahas ya. Kita akan coba bahas sisi positif apa yang bisa diambil dalam kondisi new normal seperti ini. Oke, ini market situation sekarang. Ini bisa dilihat ada 3. Yang pertama adalah orang-orang yang terlalu takut. Ini masih yang dulu ya, ketika awal-awal ya. Orang yang terlalu takut, ya, orang yang waspada, kemudian orang yang abai. Ya. Idealnya kita waspada sebenarnya di tengah-tengah. Nah, untuk saat ini mungkin bisa dibilang orang yang waspada ini adalah orang-orang yang mayoritas ya. Nantinya orang-orang yang abai ini akan juga teredukasi sehingga mereka akan jadi orang yang waspada. Orang-orang yang terlalu takut sehingga dia nggak mau beli di luar, nggak mau belanja online dan lain-lain, nanti juga akan tersadarkan dan waspada. Semuanya menuju ke arah waspada ini. Dan orang-orang waspada ini cenderung karakternya adalah selektif. Dia memilih yang aman bagi dirinya. Kalau orang abai itu ya sekarang bisa dibilang teman-teman coba lihat di luar, mungkin ada penjual atau pedagang yang tidak pakai masker dan pembeli juga tidak pakai masker. Mereka adalah kategori orang-orang yang abai. Nggak peduli mau bersih apa enggak, yang penting gue jualan, nggak peduli bersih apa enggak, yang penting gue makan. Itu orang-orang abai. Mungkin sekarang ini masih banyak ya. Tapi nanti lama-lama teredukasi, kemudian mereka jadi lebih selektif memilih akan beli di mana nih jualannya. Mungkin seperti bisa dibilang istri saya sendiri itu juga selektif. Jadi ketika awal-awal pandemi itu mau beli martabak itu kita muter-muter ya. Kita muter-muter nyari yang orangnya pakai masker. Pada saat itu yang belum ini banget sih, baru kasus di Jakarta doang. Cuman kita udah waspada gitu. Lebih baik memilih martabak yang pakai masker. Dan ternyata ada satu martabak yang alhamdulillahnya enak juga, dia pakai masker, pakai sarung tangan plastik ketika menyajikan makanannya.
di saat yang lain enggak, dia menyajikan seperti itu. Dan alhamdulillah dia dipilih juga oleh orang-orang yang selektif tadi. Dan nanti pada saatnya nanti teman-teman yang masih takut dan abai ini akan menuju ke kategori market yang waspada, yang mana waspadanya mereka berkaitan dengan kesehatan. Nah, mereka akan lebih aware sama kesehatan, yaitu dari sisi aktivitas, produktivitas, dan juga kebutuhan pokoknya mereka. Dan mereka akan mengacu dengan yang namanya protokol kesehatan. Jadi kalau misalkan kita bisa memberikan sebuah solusi, ya, bisnis ataupun jasa yang bisa menampilkan protokol kesehatan, baik itu kebutuhan mereka dari sisi aktivitas, produktivitas, ataupun kebutuhan, insya Allah kita akan dipilih dibandingkan bisnis yang abai dengan hal itu. Jadi mulai dari diri kita, tim kita, supplier, produk, dan lain-lain tuh sampai ke pengiriman ya. Kita juga membuat sebuah packaging yang cukup aman agar sampai kepada customer. Terus kemudian kita mengedukasi customer juga, mungkin kita bikin stiker kecil-kecilan, jangan lupa cuci tangan sebelum membuka kemasan dan lain-lain. Jadi kita tampilkan protokol kesehatan yang tadinya mungkin kesehatan mungkin jadi value kedua ya. Mungkin yang pertama enak dulu baru kelihatan sehat. Kalau sekarang kita bicara kondisi pandemi seperti ini tuh yang penting kita bisa nunjukin bahwa kita sehat dulu gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kita protokol kesehatan yang ditampilkan, dan kalau teman-teman lihat brand-brand besar mungkin di Instagramnya mereka bikin edukasi, seperti hotel-hotel pun bikin video-video edukasi seperti itu. Seperti masuk dicek suhunya, kemudian suruh pakai cuci tangan ataupun pakaian sanitizer, masuk juga disuruh ngisi form terkait dengan COVID-19, gejalanya dan lain-lain. Jadi mereka juga nunjukin bahwa hotel mereka tuh aman, sehingga kita yang mau nginep di hotel tersebut jadi ngerasa aman. Beda lagi sama hotel yang ya nggak mikirin sampai sebegitunya. Banyak juga yang ya udahlah masuk aja, yang penting hotelnya laku. Nah biasanya kita nggak akan pilih yang seperti itu. Oke, sebentar. Nah, ya. Oke, baik. Tadi yang saya sampaikan itu secara internal, kemudian jangan lupa itu disampaikan juga ke eksternal, itu berupa kita tampilkan juga bahwa kita peduli dengan protokol kesehatan, sehingga muncul persepsi baru ya. Persepsi baru ya udah, kita pas aja sama Allah, rezeki kita ya udah mau udah seperti itu. Oke, sekarang kita bicara WFH. Kalau kita bicara work from home, sekarang kan Jakarta PSBB lagi nih. Jadi kita lagi pegang 2 brand yang ada di Jakarta, yaitu ada baju koko sama bakery. Dan ketika dengar Jakarta PSBB lagi, alhamdulillah kita malah bersyukur untuk yang bakery-nya, karena orang akan cenderung lebih mau untuk membeli barang tersebut. Nah, kenapa? Karena makin banyak orang di rumah, ya, walaupun dia nggak kerja ya, di rumah, itu makin banyak durasi online-nya mereka. Ya kalau teman-teman mungkin yang sekarang masih kuliah pun bisa ngerasain akan lebih sering untuk megang handphone ya, istilahnya untuk online. Apalagi yang kerja di rumah juga pasti akan bersinggungan dengan gadget ya pada saat itu, dan bisa dibilang peluangnya akan lebih banyak. Jadi kita akan dapatkan more traffic, atau bisa dibilang banyak orang yang online dibandingkan sebelumnya. Lebih banyak semua online yang tadinya mungkin nggak bisa jual beli atau nggak bisa bertransaksi online, akhirnya mau nggak mau dia harus beli online. Orang-orang yang sebelumnya mungkin belum ke online. Jadi bisa dibilang traffic, more opportunity, jadi makin banyak peluang yang bisa kita maksimalkan di era new normal seperti ini. Oke, kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah teman-teman harus ada di dunia digital, atau bisa dibilang dalam kurung tidak hanya ada di dunia digital, tapi teman-teman mudah ditemukan. Nah ini mungkin yang perlu digarisbawahi adalah mudah ditemukannya ini, karena kalau dikatakan di digital, semua orang sekarang udah di online, mayoritas ya sudah ada di online. Dan pertanyaannya, ketika orang nyari suatu hal, apakah brand teman-teman atau usaha teman-teman ini ditemukan oleh mereka gitu. Nah pertanyaan adalah itu. Kalau misalkan belum, nah segera cari cara gimana caranya biar bisa ditemukan sama mereka. Nah mungkin ada tips singkat dari saya ya. Tips singkat dari saya berkaitan dengan itu. Kalau di konsep saya itu di digital marketing terbagi menjadi 2 ya. Ada search, ada approach. Search itu ketika kita dicari, approach itu kita yang mendekati mereka. Ya. Jadi gimana caranya ketika mereka mencari kita ada. Ya, otomatis berkaitan dengan Facebook dan Instagram profile.
Kemudian kita juga posting di galeri Facebook ya, tentang jualannya kita. Terus kemudian di feed Instagram juga kita posting. Terus kemudian kita bermain hashtag juga dan gimana caranya kita bisa masuk ke Explore. Terus kita juga update story untuk agar mereka bisa lihat keberadaan atau eksistensi dari kita. Terus juga kita ada ketika mereka cari di Google atau upayanya disebut dengan SEO. Kemudian untuk yang approach-nya, kita mendekati mereka dengan Facebook Ads, iklan Facebook, sehingga kita muncul di halaman Facebook mereka. Kemudian Instagram Ads, bisa story juga. Jadi kadang kalau teman-teman lihat story teman-temannya di Instagram, kadang juga ada iklan di situ yang sponsored ataupun yang di home. Kemudian ada endorse dan paid promote, serta terakhir adalah kalau bisa kita engage atau berinteraksi dengan audiens kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke yang terakhir ya. Saya bagi 3 bab tadi. Yang terakhir adalah langkah-langkah memulai usaha. Ini dari saya ya. Jadi kalau misalkan beda dengan yang lain, Afwan ya. Kalau teman-teman punya tips ya bisa di-sharingan. Kalau ya, dari saya yang pertama adalah temukan big why-nya dulu. Alasan dasar utama kenapa sih teman-teman buka usaha? Karena ini penting banget. Namanya usaha itu bukan sesuatu yang mudah, bukan juga sesuatu yang tidak mungkin kayak gitu. Jadi intinya kurang lebih seperti itu. Jadi temukan alasan utama. Karena kalau misalkan teman-teman nggak punya alasan yang kuat, ketika teman-teman bertemu dengan problem yang kuat, maka kalau teman-teman nggak punya alasan yang kuat, kemudian teman-teman bertemu dengan masalah yang lebih kuat, teman-teman akan ngerasa minder atau nggak. Nah, teman-teman belum teman-teman start untuk mulai sebuah kode itu ya. Temukan alasan yang kuat. Jangan berpikir, "Lah, usaha sampingan aja." Ya udah, Anda jadi sampingan beneran. Tapi kalau teman-teman yakin bahwa ini aku mau bikin usaha untuk biar bermanfaat untuk orang lain ya, untuk diri saya sendiri, untuk keluarga dan orang-orang, semakin banyak semakin besar usaha saya dan akan berikhtiar gimana caranya bisa semakin bermanfaat buat orang banyak. Dan di situ insya Allah akan bantu di situ ya. Jadi yang penting temukan dulu alasan yang kuat dulu. Yang kedua setelah temukan alasan yang kuat, teman-teman harus memahami teman-teman seperti apa. Jadi bisa dibilang musuh terbesar diri kita itu diri kita sendiri, ya, bukan orang lain. Karena kita sering nyalahin orang lain, sering nyalahin alat, sering nyalahin modal, sering nyalahin apapun, sebenarnya salah ya. Yang paling berat ya adalah menghadapi diri kita sendiri. Makanya kita diri kita itu seperti apa. Rekomendasi saya adalah teman-teman silahkan ataupun di internet tentang di ISC. Jadi ini lebih ke personality, kecenderungan keman. Teman-teman fokuskan di situ. Ini ngaruh banget sama pola kerja sih intinya gitu. Jadi kalau misalkan kita punya strength di mana nih, yang kita benar-benar bisa maksimalkan. Terus kita weakness-nya kita di mana. Jadi kita seimbangkan itu. Jangan sampai kita terlalu banyak ngerjakan yang sebenarnya kita nggak bisa di situ atau kita lemah di situ di hal-hal seperti itu. Nah, lebih baik teman-teman cari orang lain yang bisa ngebantu di bagian itu. Jadi karena kita bicara bisnis itu nggak bisa sendirian. Mungkin secara kepemilikan kita bisa sendiri, tapi secara praktek di lapangan pasti kita butuh tim, kita butuh karyawan, kita butuh bagian-bagian tertentu lah yang bisa menyeimbangkan kekurangan kita tadi. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terus kemudian bicara bisnis biasanya kaitannya sama passion ya. Tadi juga dibahas sama Mas Heri terkait dengan passion. Passionnya Mas Heri kan di kuliner. Terus dulu juga saya sering tanya ketika ada seminar, saya tanya ke pembicara-pembicaranya dan semuanya pasti ngejawab mulailah dari passion yang kalian sukai gitu. Kalau kalian sukai bisnisnya, maka kalau kalian memulai bisnis yang kalian suka, maka bisa dibilang bisnis itu akan langgeng. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dari saya mungkin bisa dikatakan ada poin yang sedikit berbeda ya, karena ternyata banyak juga orang yang nggak passion di bidang tersebut, tapi juga maju gitu. Nah, setelah saya riset, ternyata mereka sukanya bukan di item produknya, tapi di menjalankan usahanya. Jadi ketika bicara ini mau bisnis kuliner nih, ya kan, misalkan kulinernya adalah bakso tadi seperti Mas Heri. Saya ngelihatnya, kita bisa lihat bukan Mas Heri sama ya. Sukses seperti sekarang. Jadi kalau teman-teman mau buka usaha, pastikan teman-teman suka berbeda hal. Kalau sama saya lihat kalau kamu suka main bola ya buka lapangan futsal misalnya. Padahal sebetulnya inti dari bisnis adalah bukan menggunakannya,
tapi gimana cara kita bisa jualan. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa pilih, maksimalkan di bisa dibilang ya profit adalah passion saya gitu. Selama bisnis ini bisa menguntungkan, ya jalankanlah dengan passion Anda, apapun usahanya itu. Tapi kalau misalkan kita bicara nggak ada profitnya, ya itu namanya bukan bisnis, karena bisnis itu pasti mencari keuntungan. Terlepas nanti keuntungannya kita belanjakan untuk yang baik ataupun yang buruk, tapi yang jelas bisnis itu definisinya dalam mencari keuntungan. Jadi kalau teman-teman hanya menjalankan passion nggak ada untung, ya sudah selesai di situ aja. Teman-teman akan di real life-nya teman-teman tidak akan bertahan pasti. Tapi kalau teman-teman menjadikan profit sebagai passion dalam artian bisa menghasilkan, bukan untuk duniawi ya maksudnya, tapi bisa menghasilkan. Nanti kita bisa manfaatkan untuk macam-macam kalau ada profit, untuk gaji karyawan, kemudian untuk sedekah dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ada produksi versus penjualan. Nah untuk di awal, saran saya sendiri fokuslah kepada penjualan, karena bisnis pada intinya adalah bagaimana cara menjual, bukan bagaimana cara kita memproduksi atau bagus-bagusan produk ya. Bagus-bagusan produk. Kalau kita ya, misalkan kita bisa meng-create sebuah produk yang Masya Allah luar biasa bagus, tapi ternyata kita nggak bisa jualannya, atau ternyata nggak ada yang beli, itu sama aja percuma gitu. Tapi kalau teman-teman bisa dari dasar penjualannya, gimana caranya kita jualan, nanti produk bisa ngikutin. Bukan berarti produk gak penting ya, tapi di awal teman-teman diusahakan untuk fokus kepada penjualan dulu. Fokus kepada market, gimana caranya kita bisa mendekati market, gimana cara bisa kita jualan, sehingga kita bisa menemukan kunci dalam tanda kutip dodolannya gitu ya gitu. Jualannya itu gimana, sehingga apapun produknya kita nanti akan bisa jualan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini pasti akan selalu dibahas ya kalau kita bicara bisnis ya, pasti berkaitan dengan modal. Tadi juga Mas Heri juga sudah sampaikan berkaitan dengan modal, saya nambahin dikit. Intinya sebenarnya modal itu di awal itu tidak terlalu penting ya, bisa dibilang gini. Tadi kan Mas Heri juga sampaikan kalau misalkan di awal teman-teman harus rela berkorban di situ ya. Kalau misalkan nggak ada uang ya berarti tanda sama pikiran. Ya itu ya yang saya tulis di sini adalah mungkin berkaitan dengan hal itu. Dalam tanda kutip modal dengkul. Jadi teman-teman mulai dengan modal proposal. Oke, ini saya akan bahas sedikit tentang tekanan proposal. Kalau sekarang gini, teman-teman usaha aja belum bisa, teman-teman bikin proposal. Kira-kira resikonya tinggi nggak? Tinggi banget, ya, karena teman-teman belum menjalankan itu, udah bikin proposal bisnisnya, tapi teman-teman belum pernah berbisnis. Nah, kalau saya jadi pemilik modal, saya nggak akan tanam modal di situ. Saya mending beli franchise aja, yang sudah jalan dan sudah laku. Kayak misalkan kemitraan di baksonya Mas Heri, saya mending beli itu daripada ada orang belum punya usaha langsung bikin proposal. Jadi saran saya mending nggak usah dilakukan. Itu mungkin zaman saya masih kuliah masih dipakai sistem seperti itu ya. Dan saya juga melakukan dan ternyata tidak bagus. Kenapa? Karena saya sendiri masih belum ada pengalaman nih, kisah pribadi ya. Saya bikin proposal, dapat investor dan lain-lain, ternyata sistemnya juga menggunakan sistem yang ribawi dulu kan. Jadi kacau, Allah bangkrutkan usaha saya yang dulu, dan akhirnya ya udah mending tidak dengan modal orang lain dengan cara yang seperti itu. Mending kita mulai dengan usaha kita dulu seperti apa. Kalau seperti itu. Jadi intinya adalah mulai dari diri kalian. Jadi kalau teman-teman belum punya modal di awal, sebaiknya teman-teman bisa bekerja sama dengan orang yang sudah punya produk. Jadi start dari jualan di market ya. Teman-teman bisa kerjasama dengan orang yang sudah punya produk, dengan mungkin akad wakalah teman-teman jadi agen atau seperti apa, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman bantu jualin produk-produk mereka dan teman-teman akan belajar banyak dari situ. Oke, kuncinya adalah di bagaimana teman-teman bisa menangkap kebutuhan dari pasar. Ya, kalau bisnis itu kan ada dua tipe ya, bisa dibilang. Yang pertama adalah product centric, yang kedua adalah market centric. Kalau product centric cenderung lebih fokus kepada produk dan yakin, optimis bahwa produk ini akan dibeli besok dan masa depan. Ya, kayak seperti produk-produknya Apple itu bisa dibilang dia berpikir jangka panjang banget, bukan kebutuhan market sekarang. Ya, di saat itu masih gencar-gencarnya semua brand jualan handphone dengan teknologi yang canggih dan banyak keypadnya. BlackBerry, ada Nokia, komunikator, ada brand-brand besar lah pada saat itu yang mereka bikin handphone canggih dengan banyak tombol. Nah, pada situ nggak ada yang kepikiran untuk jualan produk handphone dengan satu tombol. Ya, tapi dia yakin bahwa manusia itu butuh kemudahan di masa depan. Akhirnya si Steve Jobs ini bikin Apple, bikin iPhone maksudnya. Jadi benar-benar visinya dia tuh bisa jauh lebih ke depan daripada yang lain. Nah, teman-teman bisa pilih dua tipe itu. Sedangkan di sisi yang lain mungkin ada Bill Gates ya, dengan Microsoft-nya dia berpikir gimana caranya dia bisa ngebantu orang banyak sekarang. Ya.
dalam waktu sekarang, dan market kebutuhannya seperti apa dia penuhi. Sehingga kalau ditanyakan lebih banyak mana market ininya daripada si Steve Jobs atau si Apple, itu Microsoft lebih banyak dipakai orang. Tapi kalau kita bicara omset, bisa dibilang Apple jauh lebih tinggi ya. Itu buktinya kalau teman-teman searching mungkin yang brand value paling besar sekarang adalah Apple. Meskipun marketnya sedikit, tapi bisa dibilang brand value dia paling tinggi sekarang. Bukan karena harganya mahal ya, tapi karena dia bisa punya loyalis yang sebegitu kuatnya. Ya, kalau orang sudah sering pakai Apple, produk-produknya Apple, biasanya akan susah untuk ganti produk yang lain. Sehingga kalau misalkan dia dipromosiin untuk beli produk yang lain, mereka kan nggak mau, tetap di Apple. Kalau yang lain, kalau brand lain itu akan sering pindah-pindah, kurang lebih seperti itu. Yang terakhir adalah teman-teman harus go digital ya, go digital. Baik itu nanti usahanya berbentuk offline seperti Mas Heri sampaikan, ataupun usahanya pure online, teman-teman tetap harus gimana caranya ada di dunia digital, sehingga teman-teman bisa memenuhi kebutuhan customer teman-teman yang sekarang juga bisa dibilang udah generasi A ya, kalau dibilang sama tim marketing saya bilang sekarang udah generasi A. Tadinya kan ada generasi X, generasi Y, generasi Z, sekarang udah generasi A besok nih. Anak saya mungkin cenderung ke generasi A, generasi alpha lagi. Ya, teman-teman mungkin sekarang milenial ya, generasi Z. Kalau sebelumnya ada generasi Y, generasi X adalah baby boomers. Orang yang sekarang pegang uang ya paling banyak di dunia itu kan baby boomers, udah pada tua sekarang, dan mereka udah mulai nggak bisa ngikutin zaman ya. Tapi zaman yang sekarang itu adalah semuanya serba YouTube, semuanya serba online, dan pastikan teman-teman bisa online bisnis apapun itu. Dan kunci online adalah di konten dan di konsistensi. Kurang lebih seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas. Lanjut ke tanya jawab mungkin.